'Cause I'm so much better without you. There's no good way to say this. How should I explain this? Na na na. There's no way to play this like we had a good thing, me and ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit memberi penjelasan terkait sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri, yang mana ada hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus kita pelajari di sekolah. Mengapa demikian? Karena mengingat anak-anak atau teman-teman kita yang lulus dari sekolah ini, dan jika mereka ingin kuliah ataupun bekerja, ini tidak sesuai dengan bidangnya, dan apa yang mereka dapatkan dari sekolah belum tentu mereka akan terapkan di luar sana. Oke? Di sini saya akan menampilkan sumbernya, yaitu di YouTube. Salah satu sumber yang saya percaya dengan nama channel 1% Indonesian Life School by Ifandi Hainur Rahim. Oke, selanjutnya silahkan. Sampai dengan SMA, gue yakin banyak banget orang yang bakal bilang lupa atau bilang bahwa pelajaran yang mereka pelajari itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Ya karena yang kita pelajari itu nggak kita aplikasikan secara langsung. Ironisnya begitu. Dan gue bisa bilang kalau misalnya hal yang gue rasa penting itu gue pelajari bukan dari sekolah. Kayak gue kan belajar, kita semua nih belajar biologi, geografi, fisika, dan lain sebagainya gitu. Yang sebenarnya ilmunya itu jarang banget kita pakai sampai sekarang. Tapi kenapa sih kita gak diajarin tentang ya ilmu yang sebenarnya penting untuk kita ketahui gitu? Kayak misalnya gimana cara untuk bayar pajak, gimana caranya mengelola keuangan pribadi, personal finance, atau gimana caranya untuk move on, gimana caranya manajemen emosi dan lain sebagainya yang sebenarnya gak penting-penting amat. Ya karena yang kita pelajari itu gak kita aplikasikan secara langsung. Ironisnya begitu. Dan gue bisa bilang kalau misalnya hal yang gue rasa penting itu gue pelajari bukan dari sekolah. Kayak gue kan belajar, kita semua nih belajar biologi, geografi, fisika dan lain sebagainya gitu. Yang sebenarnya ilmunya itu jarang banget kita pakai sampai sekarang. Tapi kenapa sih kita gak diajarin tentang ya ilmu yang sebenarnya penting untuk kita ketahui gitu? Kayak misalnya gimana cara untuk bayar pajak, gimana caranya mengelola keuangan pribadi, personal finance, atau gimana caranya untuk move on, gimana caranya manajemen emosi dan lain sebagainya yang sebenarnya penting banget gitu di kehidupan sehari-hari bakal kita pakai. Sayangnya kurikulum yang ada di sekolah sekarang itu sangat outdated. Kita belajar hal yang sama yang dipelajari oleh orang tua kita. Padahal zaman itu udah berubah dan pelajarannya pun gak penting-penting amat yang sebenarnya bisa kita pelajari di YouTube. Sekarang kita bisa belajar psikologi di Crash Course. Kita bisa belajar matematika dasar sampai dengan advance di Khan Academy. Gak perlu ke sekolah gitu loh, ngapain gitu. Tapi ironisnya, waktu dan uang selama 15 tahun kita wajib belajar, itu kita habiskan buat pergi ke sekolah. Bayangin, selama 15 tahun, lo belajar dari jam 7 sampai jam 3. Selama 15 tahun, setiap hari kerja. Udah berapa duit tuh? Dan waktu yang kebuang untuk belajar di sekolah. Makanya, dari keresahan itu, 1% ada. Kita menyadari bahwa masalah-masalah yang ada di Indonesia, mulai dari kekerasan yang terjadi di dalam hubungan, korupsi, dan lain sebagainya, itu implikasi dari sistem pendidikan yang cacat. Wajar aja terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Orang kita gak pernah diajarin di sekolah gimana caranya berumah tangga yang baik. Kita juga dikit banget diajarin tentang cara ngatur duit dan manajemen emosi. Wajar aja ketika ada pejabat yang korupsi. Ya mungkin pejabat itu gak bisa ngelola duit, sehingga dia korupsi. Atau gak bisa ngelola emosi dan impuls di otaknya, yang tergiur dengan duit haram yang bisa didapetin secara instan. Bisa dibilang wajar gitu. Dan 1% ini jadi intinya ngapain sih gitu? Sebenarnya simple. Kita pengen menginspirasi dan mengubah paradigma remaja-remaja di Indonesia menjadi lebih baik. Itu visi besar kita. Caranya gimana? Dengan mengajari hal-hal penting yang nggak diajari di sekolah konvensional. Berdasarkan pengalaman dan juga bahan bacaan, kita menemukan bahwa ada hal-hal penting yang harusnya dipelajari di sekolah, tapi nggak diajarin. Apa aja sih? Pertama, itu personal finance. Karena kita harus bisa mengelola keuangan kita sendiri. Kita harus bisa dasar-dasar masalah keuangan. Kayak gimana cara invest, gimana cara nabung, gimana cara nyiapin buat pensiun, dan lain sebagainya. Ini penting banget.
Yang kedua, relationship. Karena ya kita ini makhluk sosial. Dan masalah-masalah dalam hal relationship itu biasanya ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Gua dan lo semua juga pasti sering banget dengar gimana teman kita ngeluh tentang pacarnya. Atau bahkan sering bermasalah karena diselingkuhin pasangan. Ini masalah yang umum, tapi sebenarnya penting banget buat kita pelajari biar gak kejadian terus-terusan. Yang ketiga, karir. Pasti banyak banget dari kalian yang bingung milih jurusan kuliah, mau milih apa. Bahkan gue yakin pasti masih banyak banget nih yang bingung mau milih jurusan IPA atau IPS pas masuk SMA. Ini adalah masalah-masalah karir terkait dengan bidang apa sih yang mau kita tekuni saat kita dewasa. Dan ini dikit banget kita pelajari di sekolah. Padahal penting banget buat masa depan kita. Yang keempat, berpikir kritis dan logis. Ini penting banget, karena ya di dunia digital ini, kita itu benar-benar overload informasi. Dan cara untuk memangkas informasi-informasi tersebut menjadi informasi yang berkualitas, supaya kita gak ketipu hoax dan kemakan info gak penting, ya dengan berpikir kritis dan logis gitu. Sayangnya ini juga gak diajarin di sekolah. Yang kelima, sejarah agama dan aliran filsafat. Karena kadang banyak dari kita yang nggak tahu sejarah agama kita itu kayak gimana, sejarah agama kita sendiri itu kayak gimana, dan sejarah agama orang lain tuh kayak gimana gitu. Dan juga filosofi-filosofi yang mendahuluinya. Ini penting biar kita bisa ngerti satu sama lain ketika kita ketemu orang lain yang agamanya atau filosofi hidupnya beda dengan yang kita anut. Dan dari sanalah muncul empati. Ketika kita bisa ngerti, dari empati sana muncullah toleransi. Dan mungkin ini adalah akar kenapa di Indonesia masih banyak terjadi masalah toleransi. Ya sesimpel karena kita nggak tahu aja gimana perspektif dari agama lain, gimana perspektif dari agama kita sendiri bahkan. Sehingga kita seringkali berantem, entah itu sama agama lain, atau bahkan dengan agama kita sendiri. Yang terakhir, self-awareness dan self-control. Kesadaran tentang diri kita sendiri itu penting. Ya karena ini adalah dasar dari semuanya. Ketika kita sadar tentang kelemahan dan kelebihan diri kita, sadar tentang apa yang baik dan buruk yang udah kita lakukan, dari sanalah kita bisa mengontrol perilaku kita menjadi lebih baik. Karena banyak orang yang gak bisa berhenti kecanduan seks, alkohol, atau rokok, ya karena mereka sendiri gak tahu gitu. Kenapa mereka bisa kecanduan dan ya gimana nyelesain kecanduan-kecanduan itu. Itulah hal yang menurut kami 1% perlu dipelajari di sekolah. Kita pun sadar bahwa sebenarnya YouTube sebagai platform itu punya potensi untuk kita maksimalkan gitu. Karena di Indonesia channel edukasi itu masih dikit banget. Itu yang kita pengen. Dan tujuan besarnya adalah menjadikan 1% ini life school-nya Indonesia yang bisa menginspirasi dan mengubah paradigma remaja-remaja Indonesia menjadi lebih baik. Gitu. Makanya tonton terus video-video kita dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya lo bisa berkembang